Assalamualaikum Bu. Bu Ar, ngapunten. Waalaikumsalam. Nggih, selamat siang Bu. Mohon maaf. Selamat siang. Nggih, mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan. Ini bisa saya minta waktunya panjenengan untuk sharing Bu? Bisa, silahkan. Mohon maaf Bu, terkait wawancara tujuannya kita hari ini itu mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan, di mana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan dengan dilema etika. Ya. Itu di sini selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah panjenengan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Jadi begini ya, namanya di suatu lembaga itu pasti ada permasalahan. Mungkin permasalahan yang datang dari gurunya, atau mungkin dari saya pribadi, atau mungkin dari anak-anak, seperti itu. Kemudian masalah-masalah itu kita identifikasi masalahnya seperti apa, kalau guru juga masalahnya seperti apa, kalau siswa juga seperti apa, termasuk salah saya juga seperti apa. Jadi saya walaupun pimpinan tidak boleh merasa benar, seperti itu. Berarti di sini dilihat dulu Bu ya, taraf bobot permasalahannya itu seperti apa ngoten? Iya, permasalahannya. Jadi umpamanya permasalahan dari guru, contohnya gurunya sering datang terlambat, atau mungkin kelas sering ditinggali, atau mungkin belum waktunya sudah pulang, sudah pulang duluan, atau mungkin namanya lembaga, terus kita itu banyak orang ya, banyak dengan macem-macem karakter, atau mungkin ada kepala sekolah atau ada orang yang lebih senior datang nyelonong, nggak mau nyapa, nggak mau salim, seperti itu. Kalau etikatnya orang barat kan, kalau kita ya paling nggak salim lah, itu paling nggak seperti itu. Jadi kita identifikasi, kita lihat permasalahannya apa, seperti itu. Oke, baik Bu. Lalu langkah-langkah mungkin prosedurnya Ibu selaku menjalankan untuk menangani permasalahan itu seperti apa Bu? Langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya paling tidak, kalau saya pribadi, prinsip saya tidak mau membuat orang itu mangkel ke saya. Jadi kalau ada permasalahan itu awal-awalnya paling saya WA secara pribadi, saya nggak mau kalau ngeplorkan di grup atau pas waktu rapat, tidak. Jadi pertama saya ingatkan lewat WA, sampai 1-2 kali. Kalau masih tetap nggak ada perubahan, akhirnya saya panggil, saya ajak duduk berdua, saya ajak ngomong-ngomong. Kalau permasalahannya apa, saya tanya dulu. Kalau umpamanya yang terlambat, kenapa kok terlambat, ya, seperti itu saya tanya. Kemudian kalau masalah salim, masalah ke guru yang senior, kan kita namanya di lembaga ada yang senior, ada yang masih muda. Nah itu kan kita juga harus tahu adabnya, yang muda itu ke yang senior seperti apa, seperti itu. Jadi menangani masalah tadi Bu, ada nggak tantangannya? Tantangan misal kayak, wah ternyata ini masalah ini besar, wah ternyata saya nggak diterima sama beliaunya. Itu tantangannya ada nggak ketika menangani Kalau masalah? tantangan itu yang jelas pasti ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu banyak, tidak hanya sendiri. Kalau di lembaga itu rata-rata pasti 10 lebih ya dari orang. Dengan 10 orang itu otomatis itu punya karakter sendiri-sendiri. Kadang-kadang karena merasa benar, kadang diingatkan itu pun ada yang ke pemimpin itu terus ganjal, bahkan ada yang nggak mau menerima. Nggak mau menerima. Kalau dia salah diingatkan itu, bahkan ada yang istilahnya wong Jawa nyatur itu, bahkan ada seperti itu. Tapi alhamdulillah itu kalau ada kejadian seperti itu saya panggil lagi. Kenapa kok seperti ini gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah mereka itu akhirnya mau menerima, menyadari kesalahannya, terus alhamdulillah sudah banyak perubahan. Terima kasih Bu. Lalu dari hal-hal tadi yang Ibu sampaikan tadi, hal-hal apa yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yaitu kita panggil itu,
kita didudukkan berdua tadi Bu, didudukkan ya. berdua. Kalau didudukkan berdua itu kan kita bisa ngomong luas secara dari hati ke hati ya. Tapi nanti kalau jadi permasalahan juga tidak diketahui orang banyak, yang bersangkutan pun mungkin juga tidak malu, tidak sakit hati. Jadi kita dudukkan bersama, kita ajak omong-omongan. Kalau memang contohnya yang itu, kalau ada guru yang sering terlambat, kita tanya, kok kamu terlambat, kenapa kok sampai sering terlambat gitu. Nah, beliau itu alasannya apa? Kalau mungkin di rumah ada masalah, kita tanya masalahnya itu apa? Apa masalah mungkin di keluarganya itu masalah ekonomi, atau mungkin masalah dengan anaknya. Nah, itu kita kita gimana caranya bisa mengatasi ibu tersebut atau guru tersebut mengatasi masalah itu. Contohnya kalau masalah ekonomi, mungkin sekarang kan sudah Mbak ya, sudah masalah jual online ya. Itu kalau masalah ekonomi, mungkin di sela-sela beliau mengajar di rumah membuat kegiatan apa yang bisa dijual secara online, atau mungkin bisa menambah income-nya. Kalau di sekolah itu ada kantin, mungkin di rumah membuat jajannya dititipkan kantin, mungkin seperti itu saya menyarankannya. Nah, kalau masalah yang sering terlambat karena masalah keluarga, contohnya sering terlambat alasannya mungkin masih ngantar anak dan sebagainya atau apa ya, kita caranya bagaimana supaya mengantar anaknya tidak terlambat. Nah, saya sarankan mungkin bangunnya harus lebih pagi seperti itu. Terus anaknya mungkin bisa dicarikan rewang untuk yang antar, kan seperti itu. Berarti di sini kan Ibu memberikan saran itu sesuai dengan adil, biar sama-sama adil masuk pagi, nggak ada yang terlambat. Kalau yang terlambat karena mungkin alasan ngantar itu kan caranya ya dicarikan pembantu atau rewang supaya anaknya jalan, beliaunya tetap ke sekolah tidak terlambat. Nah, kalau alasannya mungkin bangun siang, ya yuk kok caranya kamu bisa bangun pagi, sekolah tidak terlambat, terus yang di rumah pun tidak terbengkalai seperti itu. Mungkin ada keadilan lawan rasa kasihan lah. Kasihannya tadi kan sesuai dengan Ibu yang sampaikan, ada masalah keluarga, akhirnya Ibu kasihannya dengan pendekatan personal tadi, dengan sharing gitu. Ya benar. Namanya kita kan nggak bisa Mbak kalau terus namanya saklek, apalagi ya saklek, kamu harus nggak bisa. Ya yang penting di sekolahan itu jalan, tidak dirugikan, terus urusan masalah mereka juga bisa diatasi seperti itu. Ibu, terkait ini kayak jadwal, misal panjenengan ini ada beberapa masalah, lalu kan misal ada guru yang terlambat tadi, lalu misal ada kasus dari wali murid, mungkin dari ketiga kasus itu penjadwalan panjenengan gimana? Tahap apa dulu yang diselesaikan? Kalau masalah permasalahan yang kita lihat permasalahannya yang lebih yang lebih dalam artian di sini yang perlu ditangani, yang perlu didahului yang mana itu yang kita temukan. Contohnya kalau masalah wali murid, kadang-kadang wali murid ya sekarang seperti itu ya, kita guru nyewer murid aja kan nggak bisa ya, gitu kita kasih wawasan ke wali muridnya bagaimana caranya wali murid tersebut menyadari, diajak kerjasama, jadi murid itu tidak hanya tanggung jawab di sekolah tapi juga ke orang tua juga punya hak punya kewajiban seperti itu. Lalu berarti dari sini permasalahan jadwalnya tadi itu sesuai dengan bobot masalahnya gitu. Iya, seperti itu. Lalu dari penyelesaian masalah tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang Ibu anggap sebagai panutan kayak gitu? Saya kalau menyelesaikan masalah mungkin bisa meniru Bapak itu atau kolaborasi dengan yang lain Bu, misalnya. Biasanya ke siapa? Jelas kita itu di sini keluarga. Jadi kalau seandainya saya merasa jengkel, merasa mengatasi orang itu merasa kesulitan dengan saya atasi sendiri, saya pasti punya rekan kerja yang saya ajak bicara, yang saya ajak ini enaknya gimana, katakanlah saya ajak musyawarah untuk mengatasi ini enaknya gimana, bagaimana orangnya kok seperti ini, nurut jenengan, kalau saya nurut saya seperti ini, kalau nurut jenengan itu bagaimana seperti ini sudah pas atau belum, saya seperti itu. Jadi adalah
pasti ada. Kalau mungkin orang lain Bu, nggak dari rekan kerja, mungkin mohon maaf dari atasan atau suaminya Ibu atau orang lain, nah, di luar lembaga ada apa tidak Ibu? Selama masalah itu bisa diatasi di lembaga, itu kami mengatasinya di lembaga. Ya alhamdulillah, Diselesaikan di selama sini. saya di sini hampir kurang lebih 3 tahun itu, setiap ada masalah saya belum pernah lapor ke atasan saya, karena ya alhamdulillah masalah itu bisa kita atasi di lembaga kita sendiri. Kalau curhat ke keluarga sih pasti ada, tapi ini intinya hanya Kerjaan. curhat ya, bukan kok minta dibantu menyelesaikan masalah, bukan seperti itu. Oke siap, terima kasih Bu. Yang terakhir ini, dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema tadi? Apa ya, kalau yang bisa pengalaman dipetik itu ya bagaimana cara kita mengatasi masalah itu tadi. Betul. Masalahnya di mana, terus yang perlu ditangani Dewasaan, terlebih dahulu, masalah yang harus ditangani yang didahulukan yang mana, terus bobot masalahnya seperti apa gitu kan. Dengan adanya kita itu lama-lama ternyata seperti ini, itu kan bisa sebagai kita untuk pengalaman kita ya, untuk melangkah ke depannya menjadi yang lebih baik seperti itu. Siap. Terima kasih Bu, mungkin cukup sekian pertanyaannya, wawancaranya. Semoga Ibu selalu diberkahi dan Amin. sehat selalu. Amin. Semoga selalu diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kesimpulannya tadi, semoga yang Ibu sampaikan bisa menjadi contoh dan panutan saya untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Baik. Semoga mbaknya juga kedepannya menjadi lebih sukses dan selalu semangat. Jangan pantang menyerah. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.